Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah berkenan untuk menonton dan menilai hasil tugas video saya. Perkenalkan, saya Asri Lestari dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Rombel B dengan NIM 24014210042. Video kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam karya seni rupa. Pengertian unsur intrinsik dalam karya seni rupa yang dimaksud di sini adalah unsur-unsur yang dapat ditangkap dan diidentifikasi secara kasat mata, yang disusun secara stilistik hingga membentuk wujud baru yang disebut seni rupa. Unsur-unsur intrinsik terdapat dari beberapa unsur. Yang pertama ada titik. Titik merupakan unsur yang paling dasar dari rupa. Titik menjadi dasar hasil sentuhan atau tusukan benda runcing dari beberapa pena, paku, jarum, atau pen pada suatu bidang atau papan, kertas, atau bidang datar lainnya. Selanjutnya ada garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik lainnya. Secara definisi, garis adalah goresan atau batas limit dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lainnya. Selanjutnya ada bidang. Seperti halnya yang kita ketahui, bidang memiliki permukaan yang datar dan merupakan benda dua dimensi. Apabila kumpulan garis dipertemukan, antara ujung pangkalnya akan membentuk bidang. Bidang dibagi menjadi dua, yaitu bidang geometrik dan bidang organik. Bidang geometrik sendiri terdiri dari persegi, segitiga, dan seterusnya. Kemudian, bidang organik terdiri dari lengkungan, bebas. Selain itu, bidang juga memiliki sifat yang variatif sesuai dengan bentuknya. Selanjutnya ada bentuk. Bentuk merupakan gabungan dari unsur bidang yang akan menciptakan bentuk. Bentuk secara bahasa berarti bangun atau shape, atau bentuk plastis disebut juga dengan form. Bangun adalah bentuk benda yang terlihat oleh mata seperti bulat, persegi, tak teratur, dan lainnya. Sedangkan bentuk plastis adalah bentuk benda yang terlihat karena adanya unsur nilai atau value dalam benda tersebut, misalnya kulkas. Selanjutnya ada ruang. Ruang adalah luas sekumpulan bidang dan dimensi yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi. Dalam satu ruang, ilusi dapat dibuat dengan garis dan bidang, kemudian dikombinasikan dengan warna yang menciptakan ilusi sinar seperti perspektif dan kontras gelap terang. Jadi, ruang sering dikaitkan dengan bidang dan keluasan benda. Selanjutnya ada warna. Warna adalah unsur paling dominan dalam sebuah karya seni. Kesan yang ditimbulkan warna akan memberikan gambaran karya seni sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita tahu bahwa warna berasal dari warna primer seperti merah, kuning, dan biru. Adanya warna memberikan kesan tertentu, contohnya seperti warna gelap biasanya memberikan nuansa berat dan warna terang biasanya memberikan nuansa ringan. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur adalah kondisi suatu permukaan pada benda yang biasanya dites menggunakan indera peraba. Menurut Fajar Siddiq dan Amin Prayitno, tekstur adalah sifat permukaan seperti lunak, lembut, kasar, dan halus. Sedangkan menurut Ras Joyo, tekstur menjadikan suatu karya seni bernilai tinggi karena di dalamnya memberikan tambahan irama dan dinamika pada permukaan karya seni. Selanjutnya, gelap terang. Unsur seni rupa yang paling terakhir adalah gelap terang. Gelap terang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Nah, adanya perbedaan inilah mengapa sebabnya muncul tingkat warna yang berbeda, di mana bagian sisi yang terkena cahaya akan lebih terang, sedangkan sisi yang sedikit terkena cahaya akan lebih gelap. Demikian beberapa unsur-unsur dari sebuah karya seni rupa. Selanjutnya saya akan mengapresiasi sebuah karya dari seorang seniman, yaitu
S. Sujojono dengan judul Pelabuhan Tanjung Priok. Lukisan yang dibuat oleh S. Sujojono merupakan lukisan yang dibuat dengan objek secara langsung karena dapat dilihat tentang suasana bagaimana di Pelabuhan Tanjung Priok. Yang pertama, saya akan mengapresiasi dari garis. Garis pada gambar tersebut terdapat pada bagian atap bangunan. Kemudian ada ruang. Ruang dapat dilihat dari masing-masing kapal yang dibuat dengan sangat nyata sehingga kita dapat membayangkan bagaimana kapal-kapal tersebut memiliki ruang di dalamnya. Kemudian warna. Warna pada lukisan tersebut dibuat dengan sesuai keadaan yang ada, seperti langit yang biru, awan yang putih, kemudian air yang dibuat dengan warna-warna yang sesuai sehingga terlihat sangat nyata. Kemudian ada tekstur. Tekstur pada lukisan tersebut dapat dilihat merupakan lukisan yang memiliki dengan tekstur yang kasar tapi memiliki kesan yang soft atau lembut. Kemudian gelap terang. Gelap terang juga terdapat pada bagian bawah kapal yang dibuat gelap sehingga terlihat posisi matahari yang sedang berada di atas atau sedang panas-panasnya. Kemudian bayangan dari bangunan tersebut serta orang-orang yang dibuat gelap sehingga memberikan kesan yang sangat hidup atau nyata. Demikian presentasi dan apresiasi karya dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.